Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan, eee, mmm, memberikan koneksi antar materi, tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 11.A.8. Jadi ada 3 pertanyaan tematik yang akan, saya paparkan pada, penyampaian refleksi tersebut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 11. Jadi pada waktu itu saya menganggap bahwa murid itu diibaratkan kertas kosong. Yang kedua, saya menganggap bahwa pembelajaran di kelas itu hanya berpusat pada guru saja. Yang ketiga, saya, menganggap bahwa guru yang baik itu adalah guru yang bisa memberikan tugas yang banyak setiap mengajar untuk menjadikan, siswanya pintar. Kemudian saya lebih banyak menuntut, daripada menuntun, siswa tersebut. Berikutnya, yang kelima, saya menilai siswa itu dari kepandaiannya saja, baik dari tertib, belajar, mengumpul tugas tepat waktu, rajin mencatat, dan nilai akademisnya bagus tanpa memperhatikan karakteristik siswanya. Ada beberapa dokumentasi yang sempat saya, tampilkan sebelum saya memahami modul 11 di mana pemberian tugas yang, setiap hari saya masuk, saya memberikan banyak tugas kepada siswa, jadi saya lebih menuntut siswa tersebut untuk menyelesaikan tugasnya daripada menuntunnya. Kemudian saya melakukan pembelajaran yang hanya berpusat ke diri saya sebagai guru. Pertanyaan tematik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah saya mempelajari modul 11? Bahwa, saya menganggap bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Yang kedua, pendidik sebagai panutan atau contoh, sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, kodrat anak itu adalah kodrat bermain. Jadi kita sebagai guru harus merancang pembelajaran, yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak sehingga eee, terbentuk pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dan menciptakan budi pekerti anak, yang baik. Berikut yang keempat, pendidikan itu berpusat kepada murid. Jadi kita sebagai guru harus menghamba pada anak itu. Nah, dalam, 3 semboyan, Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Songtolodo, Ingmade Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Jadi, saya menganggap, sekarang bahwa murid itu bukanlah tabula rasa. Murid itu sudah dibarengi akal dan pikiran, sudah memiliki, minat dan bakat masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik itu tinggal memberikan, garis tebal, kepada siswa, memberikan, tuntunan kepada siswa untuk dia lebih mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berikut, pendidikan dan kebudayaan adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi satu kesatuan untuk membentuk budi pekerti, eee, watak dan karakter murid dalam budaya lokal yang ada di daerahnya. Kemudian, saya sudah, memandang, sekarang bahwa pendidikan itu ibaratkan seorang petani, di mana kita menanam sebuah padi, maka akan kita tuai atau kita, dapatkan adalah padi, tidak mungkin akan menjadi jagung. Ibarat petani itu memiliki, kewajiban
kewajiban yang setiap harinya harus memperhatikan tanamannya, mulai dari tanahnya bahkan tumbuhannya. Begitu juga dengan siswa, kita sebagai guru atau pendidik harus betul-betul memberikan semangat kepada siswa, eee eee eee, memberikan perhatian kepada siswa, dan lebih merendah kepada siswa tersebut untuk mendapatkan, karakter siswa yang lebih baik. Pertanyaan, tematik yang ketiga, apa yang, saya akan segera, terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu memusatkan pembelajaran pada murid dengan memberikan metode pembelajaran yang menyenangkan sesuai kodrat alam dan kodrat samanya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, saya akan menanamkan nilai-nilai budaya lokal pada murid, terutama budaya lokal yang ada di daerah, Wajo, karena yang, lebih, eee ada beberapa budaya lokal yang ada di daerah Wajo, yang lebih kita, sering dengar yaitu budaya Mapatabe dengan, Tudan Sipulung, Sipakainge Sipakainge Sipakainge, Sipakatau, dan Sipakalebi itu, merupakan budaya lokal yang ada di daerah Wajo yang sering sekali kita dengar. Kemudian, saya akan menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu, sebagai guru harus menjadi contoh, menjadi penyemangat dan mendorong, murid untuk lebih membentuk karakter murid di sekolah. Berikutnya, saya akan lebih banyak memberikan tuntunan kepada murid untuk membentuk karakter, nilai-nilai, dan budi pekerti sesuai dengan kodrat alam dan kodrat saman anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam belajar. Sebagai kesimpulan yang saya berikan pada refleksi kali ini bahwa program guru penggerak adalah jembatan untuk mencapai kemerdekaan belajar, untuk mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih terima kasih. Salam guru penggerak angkatan 7, merdeka belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.